Shalom Pak Andreas. Shalom Pak Lucky. Wah, senang sekali nih malam ini boleh ngobrol-ngobrol bareng dengan Pak Andreas. Ya, thank you banget Pak Andreas untuk kesediaannya mampir ke studio GKI Mangga Besar untuk ngopi bareng dengan saya, ngobrol seputar teologi nih dengan saya nih Pak. Sama-sama Pak Lucky, saya juga senang. Iya, kami sangat apresiasi karena tentu saja Pak Andreas di tengah-tengah kesibukan mengajar setiap hari dan juga mungkin pelayanan di gereja-gereja, belum kemudian urusan dengan keluarga mungkin begitu ya, tapi menyediakan waktu. Wah, ini benar-benar thank you banget nih Pak ya. Iya, nah malam hari ini menjadi momen yang sangat spesial buat program ini Pak, karena ini adalah program yang pertama kali, program yang perdana dari ngopi bareng, ngobrol seputar teologi bareng Bapak Pendeta Andreas Simawan. Terima kasih Pak. Ya, nah sebelum kita akan ngobrol lebih jauh nih Pak, kita berdoa dulu Pak ya. Silakan. Mari kita sama-sama berdoa, saya akan pimpin kita dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh bersama-sama ngobrol seputar teologi. Kami mohon anugerah Tuhan untuk kami berdua dan juga untuk setiap kami yang menyaksikan program ini supaya Tuhan sendiri yang bekerja melalui program ini, Tuhan sendiri yang berkata-kata kepada kami, Tuhan sendiri yang menyatakan kehadiran Tuhan kepada setiap kami yang mengikuti program ini, supaya kami semakin hari boleh semakin mengenal Tuhan yang kami sembah. Dan semakin kami mengenal Tuhan yang kami sembah, semakin kami mengasihi Tuhan, semakin kami mengalami anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Pak Andreas, menu kita di malam hari ini adalah menu yang saya kira sangat spesial sekali karena menu ini bicara soal mengapa ada penderitaan di dalam dunia ini, ya. Dan saya kira Pak Andreas khususnya di tengah-tengah pandemi COVID yang sudah berlangsung berbulan-bulan lamanya ini, maka menu ini atau topik ini menjadi sangat relevan sekali karena entah bagaimana kita bisa langsung merasa bahwa penderitaan itu begitu dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari Pak ya, begitu ya. Nah tetapi saya kira juga topik ini adalah topik yang akan selalu relevan dalam hidup ini karena sampai kita meninggalkan dunia ini kita masih akan terus berhadapan, bergumul dengan penderitaan dan kesulitan. Dan tentu saja sebagaimana topik ini begitu dalam bentuk pertanyaan mengapa ada penderitaan di dalam dunia ini, saya kira ini bukanlah sebuah pertanyaan yang mudah untuk dijawab begitu ya. Saya kira dalam kehidupan kita mungkin kita berulang kali untuk mencari-cari jawaban terhadap pertanyaan ini. Nah mungkin kita pernah mendengar berbagai macam versi jawaban nih Pak. Entah mungkin itu dari orang tua kita mengatakan ini dan itu, mengapa ada penderitaan dalam dunia ini karena ini dan itu. Mungkin juga dari teman kita, dari sahabat kita, dari televisi mungkin, dari sosial media mungkin Pak, begitu ya. Nah ada begitu banyak versi jawaban untuk pertanyaan mengapa penderitaan ada di dalam dunia ini. Nah Pak, sebagai pengajar dan juga sebagai pendeta yang saya kira tentu sering sekali mendengar pertanyaan ini ditanyakan Pak. Bolehkah Bapak sharing versi-versi jawaban apa saja yang selama ini Pak Andreas ketemukan begitu Pak? Ya, terima kasih Pak Lucky. Sebenarnya kalau orang-orang atau setiap kita yang mengalami penderitaan, karena pengalaman penderitaan itu adalah pengalaman sehari-hari. Kita barangkali memang jarang untuk bertanya mengapa seseorang mengalami penderitaan. Ya. Namun karena ini ngobrol-ngobrol yang sifatnya teologis, kita tentu ingin mencari yang lebih dalam. Betul. Kita ingin melihat dibalik daripada pikiran-pikiran orang atau sikap-sikap orang ketika mereka mengalami penderitaan. Sebenarnya apa? Apa yang ada di balik pemikiran mereka tentang mengapa seseorang menderita. Memang banyak sekali versi seperti Pak Lucky tadi katakan. Ya. Tapi kalau untuk mempermudah, saya mencoba menggolong-golongkan versi-versi jawaban tersebut ke dalam 3 golongan, Pak Lucky. Ya. Yang pertama saya kira yang paling lazim kita dengar dari pandangan-pandangan populer adalah bahwa penderitaan itu karena nasib kita. Jadi kepada
nasib. Istilahnya mungkin berbeda-beda, garis tangan, karma, Ya, ya. atau kesialan, atau apapun juga. Tapi sebenarnya semua itu dikaitkan dengan nasib. Jadi sebenarnya dengan pengertian itu, penderitaan itu dilihat kaitannya dengan diri sendiri. Oke. Jadi kebetulan aja saya yang dapat nasib itu, atau kesialan itu, atau garis tangan itu, atau karma itu. Jadi saya kira kebanyakan pandangan populer, khususnya di mungkin di Indonesia atau di daerah timur, kental sekali dengan pemikiran bahwa kita menderita karena nasib kita, karena garis tangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mencoba mengaitkan penderitaan itu dengan sesuatu yang ilahi. Jadi kemudian mengatakan penderitaan itu karena takdir. Oke. Jadi ini penentuan kuasa ilahi, suratan takdir. Bahkan ada orang mengatakan hukuman ilahi. Jadi penderitaan itu mengapa ada dikaitkan sebagai penentuan dari yang ilahi. Ya, ini yang saya kira sangat umum khususnya dalam masyarakat religius. Ya, itu yang kedua. Kalau saya golongkan lagi satu macam, sebenarnya ini pengaruh dari pemikiran-pemikiran filsafat kuno, Pak Lucky. Mirip dengan apa yang tadi saya katakan tentang nasib, tapi ada sedikit perbedaan. Karena pengaruhnya bukan di dalam pemikiran keagamaan, tapi yang pertama-tama dari filsafat kuno. Yang mengatakan bahwa sumber penderitaan itu terletak pada penubuhan kita. Sebagai manusia, karena kita punya raga, punya tubuh, itulah yang sebenarnya membuat kita mengalami sakit dan penderitaan. Jadi dianggap manusia itu terdiri dari roh. Roh itu melekat pada tubuh. Jadi tubuh ini yang sumber kesakitan, sumber penderitaan buat kita. Sehingga kemudian dikatakan kemelekatan pada yang ragawi, kemelekatan pada yang material, inilah yang menjadi sumber dari penderitaan. Jadi bahkan di dalam filsafat kuno yang tentu sekarang juga sangat populer dalam hidup sehari-hari, bahkan dianggap dengan bereksistensi seperti ini yang punya tubuh ragawi, itu berarti menderita. Jadi sinonim, artinya bereksistensi dengan menderita itu sinonim. Karena itulah tidak heran bahwa pembebasan dari penderitaan itu artinya dilepaskan dari tubuh. Jadi karena itu pula seringkali kematian itu dianggap sebagai pembebasan dari penderitaan, Pak Lucky. Jadi saya kira ini tiga yang saya bisa golongkan secara besar, ya tadi nasib, takdir, dan penubuhan kita. Saya kira sih memang tiga-tiganya ini tidak sesuai dengan pemikiran Kristen. Dan lagi pula kalau kita melihat, kalau orang percaya pada nasib, takdir, apa yang terjadi? Sikap hidupnya biasanya pesimis. Tidak ada satu daya juang untuk menjadi lebih baik, berkembang, pesimis. Dalam bahasa kita itu sebut nerimo. Nerimo karena memang itu nasib saya, itu takdir, itu penentuan ilahi, kita nggak bisa apa-apa, begitu. Tapi pada pihak lain bisa terjadi juga, yaitu dengan diam-diam marah pada Allah atau pada yang ilahi, karena dianggap dia yang menentukan saya mengalami penderitaan. Walaupun sebagai umat beragama biasanya orang tidak berani terang-terangan marah, tetapi diam-diam mengutuk Allah. Itu bisa terjadi kalau kita mengatakan penderitaan itu datang dari nasib atau dari takdir. Tapi yang sikap ketiga juga tidak betul, karena menganggap tubuh itu jahat, sehingga kita dilepaskan dari tubuh, itulah lepas dari penderitaan. Banyak orang berpikiran seperti itu karena tidak melihat diri kita manusia sebagai satu makhluk yang holistik, tubuh dan jiwa itu kan satu kesatuan. Tapi karena tidak berpikir seperti itu, berpikir dualisme, seringkali apa yang terjadi yaitu pelarian dari kehidupan yang real itu. Kehidupan yang real yang inilah tubuh dan jiwa kita. Pelarian dari rasa sakit, apa yang mereka lakukan? Misalnya pakai narkoba, candu, supaya seolah-olah mau melupakan rasa sakit di tubuh, rasa penderitaan di tubuh. Atau tentu yang lebih parah lagi adalah bunuh diri. Mencoba melarikan diri dari rasa sakit, penderitaan yang dialami tubuh dengan cara melepaskan diri melalui kematian. Dan jelas itu adalah satu cara yang salah. Makanya pandangan-pandangan populer ini
jelas bukan pandangan yang sesuai dengan ajaran Kristen. Pak Iya, Luki. iya. Nah, tetapi menariknya saya temukan juga Pak Andreas dalam dalam keseharian kita dan bahkan mungkin juga di antara kalangan Kristen begitu ya. Vocab-vocab atau kosakata-kosakata yang kok kayaknya mengarah ke sana itu lazim sekali kita temukan, Pak ya. Betul. Iya. Nah, ini membuktikan betapa kuatnya pengaruh dari mungkin budaya atau pengetahuan atau informasi yang kita dengar di sekitar kita, Pak ya. Sampai-sampai maksudnya meskipun kita sudah jadi orang Kristen sekalipun, kita tetap masih tergoda untuk berpikir dengan cara yang seperti tadi itu, Pak ya. Betul. Jadi ada nasib, lalu kemudian ada takdir, lalu kemudian juga filsafat soal tubuh ini adalah sesuatu yang jahat, yang jelek. Iya. Nah, saya kira sampai di titik ini seharusnya ya kita semua orang-orang Kristen nih Pak mulai mencoba untuk mengevaluasi diri dan berpikir ulang. Jangan-jangan selama ini konsep-konsep ini sudah masuk ke dalam pikiran saya, bahkan vocabnya juga sering saya keluarkan dalam keseharian, khususnya ketika saya menghadapi penderitaan atau melihat penderitaan itu terjadi begitu Pak ya. Nah, bahkan mungkin jangan-jangan konsep-konsep seperti ini selama ini tanpa sadar sudah kita pegang dengan erat-erat mungkin Pak ya, meskipun sebagai orang Kristen begitu ya. Nah, oke Pak, kalau begitu sebenarnya bagaimana kekristenan itu memahami penderitaan yang ada di dalam dunia ini Pak? Iya, betul Pak. Tadi Pak Luki mengatakan orang-orang Kristen pun bisa menggunakan vocab atau istilah-istilah seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar istilah barangkali masih kita bisa pahami karena ini istilah umum, kita juga seringkali mengatakan itu memang nasib saya. Tetapi tentu lebih parah lagi kalau kita juga punya cara pandangan seperti demikian. Alkitab tidak mengajarkan bahwa kita menderita karena suratan takdir kita, garis tangan kita, atau nasib kita. Ya. Apa yang sebenarnya Alkitab katakan mengenai mengapa kita menderita? Mengapa ada penderitaan di dalam dunia ini? Ada dua hal yang saya akan tekankan Pak Luki pada kesempatan kali ini. Yang Alkitab ajarkan sangat jelas adalah bahwa manusia dan alam ciptaan Allah ini sudah rusak. Jadi ada kerusakan dan ada kejahatan di dalam dunia ini. Ada kerusakan dan ada kejahatan di dalam alam dan di dalam kehidupan manusia. Ini dua hal penting untuk kita lihat. Pertama-tama karena sebenarnya ajaran Alkitab mengenai hal ini jelas sekali. Manusia dan alam ini adalah ciptaan yang baik, diciptakan oleh Allah. Tetapi kita sekarang melihat alam ini sebagai alam yang rusak dan bahkan penuh dengan kejahatan. Jadi perhatikan dua hal ini Pak Luki. Yang pertama yang saya maksud dengan kerusakan adalah kerusakan alam dan kerusakan manusia yang menjadikan kehidupan kita menjadi buruk. Keburukan-keburukan ini terjadi menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan. Contoh, banjir, longsor, gunung Merapi, tsunami. Ini adalah kerusakan-kerusakan dalam alam kehidupan kita. Atau bahkan kita nggak usah lihat yang terlalu jauh. Kita lihat dalam hidup sehari-hari kita. Misalnya di waktu musim hujan, jalanan licin, ada orang sedang menyetir tiba-tiba selip dan menabrak. Orang yang tabrak kemudian misalnya menderita, sakit, atau bahkan cacat, atau bahkan meninggal. Itu adalah penderitaan yang disebabkan oleh satu kerusakan yang terjadi dalam hidup ini. Harusnya tidak demikian, tetapi itulah kerusakan. Bahkan Alkitab menegaskan apa yang disebut dengan original sin, ke dosa asal. Yaitu bahwa manusia bahkan waktu lahir pun sudah membawa kerusakan di dalam eksistensi dan sifatnya atau sifat moralnya. Jadi sebenarnya ini adalah kerusakan. Sehingga kalau kita melihat manusia yang lahir membawa sifat yang rusak, sifat moral yang rusak, ketika mulai agak besar sudah melakukan
kejahatan, Hmm. berbohong, mencuri, Ya. menyakiti orang, bahkan kemudian mungkin berbuat hal-hal jahat lainnya, membunuh. Itu yang saya sebut dengan kerusakan. Nah, kerusakan yang terjadi pada manusia, terjadi pada alam semesta, ini termasuk dalamnya adalah kerusakan moral. Inilah yang kita sebut dengan perbuatan-perbuatan kejahatan. Ya, manusia melakukan yang jahat karena kerusakan moralitas dalam diri manusia. Mereka melakukan apa yang jahat, yang kemudian secara langsung ataupun tidak langsung menimbulkan rasa sakit dan penderitaan terhadap orang lain. Sebenarnya inilah yang paling sering kita alami. Ya. Bahkan kelalaian-kelalaian yang seperti tadi saya katakan, mobil yang tiba selip, ya memang itu faktor kerusakan. Tapi mengapa bisa seperti demikian? Seringkali faktornya bahkan juga dari masalah moralitas manusia. Ya, tidak mau cek bannya, begitu kan, Betul, tidak betul. hati-hati nyetirnya. Jadi sebenarnya faktor sifat manusia yang sudah rusak inilah kemudian terjadi berbagai-bagai perbuatan kejahatan yang menimbulkan penderitaan. Misalnya manusia berbohong, menipu, mencuri, melukai, bahkan lebih parah lagi memperkosa, membunuh. Ini yang mendatangkan rasa sakit yang sangat-sangat luar biasa. Baik pada level yang bersifat pribadi secara personal, tapi juga bahkan dalam kehidupan sosial, politik, hukum. Ini sebenarnya hal-hal yang sangat mengerikan. Ya, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh negara, oleh kekuasaan politik, oleh kekuasaan struktural, bahkan oleh hukum. Itu sepertinya kejahatan sudah mendarah daging di dalam struktur, di dalam kehidupan sosial, kehidupan politik, kehidupan ekonomi bahkan. Itu yang sebenarnya seringkali membuat berbagai rasa sakit penderitaan yang luar biasa. Saya ambil contoh saja, ya, kita merasakan kejahatan sebenarnya yang paling menyakitkan, Pak Lucky, itu adalah apa yang disebut dengan pengkhianatan terhadap kepercayaan. Kita mempercayai seseorang dan dia mengkhianati kita. Itu rasa sakit yang luar biasa. Kita taruh uang di bank dan kita berharap bank itu menjaga uang kita. Kasih bunga sedikit, oke, tapi jaga baik-baik. Tapi kemudian mereka mengambil uang kita, menilep uang kita. Atau kita asuransi jiwa, asuransi kesehatan ke misalnya Jiwasraya yang sekarang lagi masalah besar gitu. Iya. Kemudian ditilep, diambil. Wah, itu kita melihat kejahatan-kejahatan itu memang masuk ke dalam struktur-struktur kehidupan kita. Itu yang membuat rasa sakit luar biasa. Belum lagi yang tadi disebut pada level personal. Kita jalan sendiri, kemudian diculik, dirampok, bahkan banyak yang terjadi diperkosa. Itu kejahatan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi itu yang sebenarnya kalau kita lihat sumber dari berbagai penderitaan, kesakitan yang ada dalam dunia. Kerusakan yang sudah terjadi dalam dunia ini, kejahatan yang terjadi dalam dunia ini. Yang kita pun ikut lakukan. Iya, jadi memang rupanya berdasarkan penjelasan Pak Andreas ini, mengapa ada penderitaan dalam dunia ini, ya penyebabnya ini kompleks sekali begitu Pak. Maksudnya, ya tadi alam yang sudah rusak ini, lalu kemudian kerusakan moral dari manusia, dan bahkan kerusakannya bukan hanya level personal, tapi levelnya sosial, sistemik Pak ya. Sistemik, betul, istilah yang bagus sekali. Betul, sampai merambah dalam kehidupan kita sehari-hari begitu Pak ya. Nah, ya tetapi memang inilah dunia tempat kita hidup dan tempat kita tinggal ya Pak ya. Betul. Kita berhadapan dengan hal-hal yang seperti itu setiap hari begitu ya. Nah tentu saja sampai di titik ini Pak, lalu kemudian saya kira pertanyaan yang paling spontan yang akan diajukan oleh seseorang ketika mendapatkan penjelasan seperti ini adalah, lah kalau begitu sebenarnya dari mana atau bagaimana kejahatan atau kerusakan itu bisa masuk ke dalam dunia ini. Nah khususnya apalagi Pak sebagai orang Kristen begitu ya, dari sekolah minggu nih Pak. Saya kan meninggalkan sekolah minggu belum terlalu lama Pak, baru beberapa tahun begitu kan Pak ya. Bapak udah lebih lama gitu kan Pak ya. Betul. Nah jadi sejak dari kecil waktu masih di sekolah minggu, saya ingat kita tuh sudah diajarkan bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatu itu baik. Betul. Begitu Pak ya. Lalu kemudian sekarang kita harus berhadapan dengan kondisi di mana ternyata tidak sebaik yang kita pikirkan begitu. Betul. Pak. Ada kejahatan, ada kerusakan seperti ini Pak begitu ya. Nah apalagi ketika kita mengaitkannya dengan pertanyaan, maksudnya
kalau Tuhan itu yang kemudian sebagai sumber dari segala sesuatu, ya, apakah kemudian Tuhan yang menciptakan juga nih Pak kejahatan begitu kan Pak? Kalau enggak, gimana begitu kan Pak? Betul. Nah itu saya kira pertanyaan yang spontan Pak ya, Betul, tapi juga betul. pertanyaan yang susah nih kayaknya Pak. Betul. Ya, saya kira itu wajar sekali orang bertanya seperti demikian, Ya, Pak, ya. Pak Lucky. Iya. Tapi mungkin justru dari kata rusak itu sendiri sudah ingin mengatakan itu tidak sesuai dengan desain aslinya. Ya. Maka kita mengatakan rusak. Itu bukan sesuatu yang alamiah, Ya. bukan sesuatu yang seharusnya, tapi penyelewengan dari yang asli. Makanya disebut rusak. Ya. Dan jelas memang Alkitab tegas sekali mengatakan bukan Allah penyebabnya. Kenapa? Kita bisa panjang lebar bicara mengenai hal ini, Pak Lucky, ketika bicara mengenai dari mana munculnya kejahatan dan kerusakan itu. Apakah Allah penyebabnya? Alkitab mengatakan jelas tidak. Saya ambil contoh saja, ya, misalnya di dalam penciptaan manusia dan penciptaan alam yang sekarang kita katakan sudah rusak, sudah menjadi jahat. Ketika Allah menciptakan manusia, ketika Allah menciptakan alam, apa yang Alkitab katakan? Dikatakan ciptaan yang sungguh amat baik. Bukan saja baik, bukan saja amat baik, tapi sungguh amat baik. Jadi wow. Ya. Desain yang bagus, struktur yang bagus. Di dalamnya ada keharmonisan, ada kebahagiaan, goodness-nya, kebaikan itu. Itu yang ditekankan di sini. Sungguh amat baik. Ini desain aslinya Pak Lucky. Makanya Alkitab mengatakan, kalau tadi dalam kisah penciptaan, Kejadian 1 ayat 31. Tapi bagian Alkitab lain juga mengatakan apa? Misalnya Mazmur 19 ayat 1 dan 2. Ciptaan Allah, manusia termasuk di dalamnya, itu diciptakan oleh Allah untuk menyatakan keindahan dan kemuliaan Allah. Jadi desain aslinya, desain yang indah, desain yang mulia, memang tujuannya untuk menyatakan keindahan Allah, kemuliaan Allah. Itu yang aslinya, originalnya seharusnya seperti demikian. Bahkan juga dikatakan dalam Mazmur pasal 8 ayat yang kelima. Manusia itu disebut mirip dengan Allah. Ya. Nggak mungkin yang seperti ini yang mirip dengan Allah. Yang suka ya. berbuat jahat, yang suka menipu, yang berbohong, yang mencintai kejahatan dan ketidakbenaran. Nggak mungkin yang ini yang mirip dengan Allah. Ini adalah penyimpangan dari yang seharusnya. Yang seharusnya itu adalah dikatakan ciptaan yang hampir mirip seperti Allah. Memang bukan Allah, hampir mirip, artinya itu udah sangat-sangat dekat sekali. Bahkan dikatakan juga dalam ayat yang sama, Mazmur 8 ayat 5, manusia itu dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Itu sebenarnya luar biasa. Jadi kita boleh dengan sangat yakin, dengan beriman, percaya apa yang Alkitab katakan, bukan Allah penyebab dari kejahatan dan kerusakan ini. Bahkan apa yang Allah desainkan dari awal, apa yang Allah jadikan, baik alam ini maupun ciptaan ini adalah sesuatu yang indah, yang bahkan bisa mencerminkan Allah, memperlihatkan keindahan kemuliaan Allah. Dan disitulah ketika dikatakan bahwa manusia adalah gambaran rupa Allah, mirip dengan Allah, sehingga bisa merepresentasikan Allah. Ya, kata ini bagus, merepresentasi. Kan kita sering mau presentasi, memperlihatkan. Ini kita mau memperlihatkan ulang Allah itu di dalam hidup kita. Itu sebagai satu ciri hidup manusia yang gambaran rupa Allah. Tapi rupanya kan kita tidak seperti itu. Jadi artinya kita sudah menyimpang dari aslinya. Kalau demikian, apa yang menjadi penyebab sehingga ciptaan ini, manusia ini menjadi rusak dan jahat? Alkitab juga tegas mengajarkan Pak Lucky bahwa penyebabnya adalah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kejadian pasal 3 ayat 16 dan 19. Dan itu jelas sekali dikatakan, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, terjadilah kerusakan. Kerusakan pada diri manusia, pada hubungan manusia dengan manusia, pada alam semesta, bumi ini. Semua kerusakan ini dan kemudian timbulnya kejahatan bermula dari hubungan yang rusak dengan Allah. Yaitu ketika manusia melawan Allah. Itu yang pertama. Ya, ini ada seorang pendeta mengatakan pertama-tama manusia bukan meninju
sesamanya, tapi meninju Allah. Hmm. Bukan dengan kepalan tangan, tapi dengan hatinya yang memberontak, yang melawan Allah. Sebenarnya inilah titik awal kerusakan dan kejahatan itu. Tadinya yang harmonis, tadinya yang shalom, menjadi rusak, buruk, dan jahat. Jadi dengan demikian kemudian kita lihat dari perjalanan sejarah, bumi menjadi semakin rusak, bumi menjadi semakin kacau, manusia menjadi semakin rusak, manusia menjadi semakin kacau. Saya ingin membacakan satu ayat Pak Luki di dalam Kejadian pasal 6 ayat 11 dan 12. Ya, ini ada di laptop saya, dikatakan begini. Kejadian 6 ayat 11 sampai 12. Adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ini adalah perkataan Allah ketika dia mengobservasi bumi. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Bumi menjadi rusak, manusia melakukan kerusakan dan kekerasan. Dan kemudian kita lihat dalam perjanjian baru, Yesus memberikan dianoksa. Mengapa terjadi kerusakan terus-menerus dalam bumi ini, dalam dunia ini, dalam hubungan manusia dengan sesamanya, manusia terhadap dirinya sendiri. Mengapa terjadi begitu banyak kejahatan? Yesus mengatakan begini, Pak Luki, Matius 15 ayat 19, dari hati yang jahat muncul perbuatan-perbuatan yang jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, penghujatan. Sekarang kita bisa lihat di mana-mana dalam masyarakat kita. Ya, bahkan kemudian Yesus juga mengatakan, sumber dari semua hal ini, hati manusia yang jahat itu, di baliknya ada perbuatan iblis. Maka Yohanes 8 ayat 44, Yesus mengatakan, iblis itu pembunuh manusia dari sejak awal. Iblis itu pendusta dan bapak dari segala dusta. Jadi kalau kita melihat semua yang kita rangkumkan Pak Luki, kelihatan sekali bahwa apa yang terjadi dalam dunia ini bukan sekedar hanya mengatakan ada orang jahat melakukan perbuatan jahat terhadap orang lain. Tapi itu adalah kuasa dosa yang sedang bekerja. Dan di balik dari kuasa dosa ada perbuatan-perbuatan kegelapan si iblis. Yang disebut sebagai pembunuh manusia sejak awal, pendusta dan bahkan bapak dari segala dusta. Kalau kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini, begitu banyak dusta, fitnah, hoaks, penipuan. Tadi saya sudah ambil contoh, ya, penghancuran terhadap manusia, pembunuhan terhadap manusia. Manusia tanpa sadar mungkin, barangkali ada yang sedang sadar juga, tapi kebanyakan tidak sadar di dalam kejahatannya, dalam perbuatan-perbuatan yang merusak ini sebenarnya sudah menjadi alat-alat iblis untuk membuat kehidupan menjadi makin rusak, makin jahat, dan makin mendatangkan penderitaan dan kesengsaraan buat sesama manusia, buat bumi ini, buat lingkungan hidup. Itu Pak Luki yang Alkitab ajarkan dengan sangat tegas. Ya, dengar penjelasan seperti ini Pak, ya kalau begitu memang tidak heran ya kenapa penderitaan yang terkadang bisa kita alami atau bisa kita lihat itu terasa begitu severe sekali, terasa begitu tragis sekali. Begitu Pak ya. Karena rupanya ada akumulasi dari kerusakan moral dalam diri kita. Dan kemudian apakah tepat kalau saya pakai istilah ditunggangi oleh kuasa iblis ini, kemudian membuat dampak dari penderitaan itu semakin berat, semakin sulit begitu Pak ya. Iya. Nah Pak, minta maaf nih, saya tergoda untuk push sedikit karena saya kira akan ada godaan yang cukup besar ketika mendengarkan penjelasan bahwa penderitaan itu terjadi karena kejatuhan manusia dalam dosa, begitu kan Pak? Betul. Ya, maka terkadang nih Pak, kita jadi tergoda juga untuk bertanya. Kalau tadi pertanyaan adalah kalau begitu bagaimana kejahatan ini bisa ada dalam dunia ini, begitu ya. Dan tadi Pak Andreas juga sudah jelaskan bahwa itu bukan desain awal Tuhan, begitu. Sebab tadi sudah dikontraskan saya kira dengan indah sekali begitu ya desain awalnya itu. Nah, tetapi karena memang kejatuhan manusia dalam dosa begitu. Maka lumrah nih Pak biasanya kayaknya Pak ya. Kemudian lalu pertanyaan selanjutnya adalah, lah kalau begitu siapa yang kemudian menciptakan dosa ini sehingga kemudian dosa ini bisa masuk ke dalam dunia ini dan kemudian menyebabkan manusia jatuh di dalamnya Pak, begitu Pak. Siapa yang melakukan dosa? Ya Alkitab jelas sekali menegaskan bahwa manusia. Mungkin pertanyaannya adalah mengapa manusia bisa
melakukan dosa itu. Ya. Dan di dalam pengajaran Kristen secara sederhana diajarkan atau bahkan dari penggalian Alkitab kita bisa menemukan bagaimana penjelasan mengenai mengapa manusia bisa jatuh ke dalam dosa. Manusia itu diciptakan dalam satu kondisi yang sebenarnya sangat luar biasa, gambar dan rupa Allah. Dia ciptaan, tapi ciptaan yang sangat luar biasa. Salah satu keluar biasaannya adalah dia punya kebebasan, free will. Ya. Soalnya kebebasan inilah yang membuat manusia bisa merespon terhadap Allah untuk mencintai Allah. Cinta yang keluar dari kebebasan ini adalah cinta yang tulus, bukan cinta yang robot. Bukan cinta yang dipaksakan, tapi cinta yang berasal dari respon yang rela, respon yang bebas, respon yang mengatakan aku mau taat, aku mau tunduk. Ini kebebasan. Namun kebebasan yang sama bisa dipakai juga untuk melakukan kejahatan. Kita angkat tangan, bisa untuk menonjok Allah, tapi bisa juga untuk menyambut uluran tangan Allah dan kita pegang tangan Allah. Mengatakan Tuhan aku ini anakmu. Bisa kita mengangkat tangan untuk membelai pipi istri kita untuk mengatakan I love you. Tapi bisa juga pada saat berikutnya kita angkat tangan untuk gampar istri. Itu adalah tindakan kita. Manusia menggunakan kebebasannya bukannya untuk menyambut uluran kasih Allah dan membalas kasih Allah dengan cinta kasih yang tulus, tapi justru memberontak. Sebenarnya inilah asalnya ketika manusia yang disebut manusia yang ciptaan yang indah, ciptaan yang luar biasa, tapi yang punya kebebasan hanya mengambil jalan yang salah, jatuh ke dalam dosa. Sebenarnya manusia diberikan kesempatan untuk merespon, untuk kembali, untuk menyambut tangan Allah. Tapi justru manusia memberontak melawan Allah. Sebenarnya itu titik awalnya. Maka mengapa kita sebut, tadi saya sudah sebutkan, kejatuhan manusia ke dalam dosa. Penggunaan kebebasan yang salah, sehingga kemudian jatuh. Nah sebenarnya ketika kita memahami dengan kacamata yang tepat seperti ini Pak ya, maksudnya saya nggak tahu, maksudnya spontan langsung mungkin pikiran kita tentang isu ini menjadi sangat berbeda sekali begitu ya. Justru sebenarnya ketika mendengar lagi penjelasan bahwa Tuhan itu menciptakan kita dengan kapasitas yang luar biasa, sekali lagi menegaskan bahwa memang desain Tuhan dari awalnya itu sudah begitu indah, begitu luar biasa Pak ya. Nah hanya di dalam keluar biasaan itu kemudian manusia jatuh begitu Pak ya. Salah menggunakan kapasitas yang besar yang sudah Tuhan berikan begitu Pak. Ya oke lah Pak, ya itu terjadi di masa lampau begitu ya, tapi kemudian dampaknya kita alami terus di masa kini begitu ya. Tetapi mungkin juga salah satu pertanyaan yang mengganjal ketika kita terus melanjutkan diskusi tentang mengapa ada penderitaan ini adalah ya itu kan kejadian ribuan tahun yang lalu begitu Pak. Lalu kemudian nih saya kira umum sekali Pak, kita kemudian mengatakan itu kan gara-gara Adam dan Hawa begitu kan Pak ya begitu ya. Lalu kemudian ada ribuan tahun jarak yang panjang sekali begitu ya. Lalu kenapa kemudian kita sampai hari ini masih terus merasakan dampaknya begitu kan? Sementara balik lagi kalau ingat masa-masa di sekolah minggu begitu Pak ya, lagunya itu kan salah satunya misalnya Allah kita heran dan besar, wah gitu kan Pak, Allah yang begitu luar biasa, Allah yang berkuasa begitu ya, sanggup untuk melakukan apa saja begitu Pak. Maka kadang-kadang yang menjadi pertanyaan dari kita yang melihat penderitaan atau mungkin menderita adalah kok sepertinya Allah itu tidak melakukan apa-apa begitu Pak. Kalau mau ditanya, oh ya tunggu dikasih waktu. Sudah ribuan tahun loh Pak, sejak manusia pertama jatuh dalam dosa begitu kan ya. Kok sepertinya Allah itu diam dan tidak melakukan apa-apa, dan seolah-olah Allah itu membiarkan penderitaan itu merajalela ya, lalu kemudian harus kita alami. Maka mungkin kadang-kadang Pak, lanjutannya adalah begini Pak, pemikirannya adalah jangan-jangan Allah memang kurang sanggup untuk mengatasi problema penderitaan yang sudah begitu masif dan merajalela ini. Nah ini sebenarnya bagaimana kita harus memahami hal ini Pak? Iya, ini pertanyaan yang pertanyaan kuno dari dulu Pak, pertanyaan filosofi yang sangat mendalam, tapi tentu juga pertanyaan praktis, gitu kan? Betul. Apakah Allah tidak melakukan apa-apa? Itu salah satu pertanyaannya. Atau justru mungkin bisa juga, atau mungkin Allah nggak sanggup. Gitu.
Tapi itu pertanyaan yang salah. Ya, ya, ya. Alkitab tegas mengatakan Allah sedang melakukan apa-apa, bukan Allah tidak melakukan apa-apa. Allah sedang melakukan apa-apa. Nanti saya akan agak panjang lebar jawab hal ini, Pak Luki. Tapi tadi saya kembali kepada pertanyaan Pak Luki tadi. Pertanyaan seperti tadi itu memang mengasumsikan Allah itu sebenarnya mampu dengan bahasa kita ya, bahasa sehari-hari kita. Simsalabim, semua yang jahat hilang. Ya. Jadi selesai. Kayak main sulap gitu ya. Kayak main sulap. Iya. Bukan demikian adanya. Tadi saya mengatakan kejahatan itu muncul dari kebebasan manusia. Ini ada kebebasan, baru tindakannya bisa disebut tindakan bermoral. Baru bisa disebut jahat. Jadi bersumber dari diri manusia yang sebenarnya diciptakan yang sangat luar biasa desainnya, tapi dipakai secara salah. Kebebasan dipakai untuk memberontak melawan Allah. Kalau kita mau menghilangkan sumber dari kejahatan itu, sebenarnya apa yang harus dihilangkan? Kebebasan manusia. Ya kan? Ya, ya, ya. Dan itu bukan yang Allah inginkan. Allah bukan dengan cara membuang. Kalau mobil rusak, satu bagian, kita ganti onderdilnya. Bisa kan? Kita ganti onderdil. Yang lama kita copot, kita buang. Ya. Hati manusia rusak. Kamu nggak usah copot hatinya dan kemudian kamu ganti. Ya, ya, ya. Betul kan? Betul, betul. Kamu nggak usah ganti onderdilnya. Ya, ya. Kebebasan manusia terintegrasi di dalam diri manusia. Kalau kamu ambil keluar, itu betul kayak ambil hati manusia. Apa bisa diganti dengan hati lain? Nggak bisa. Ya. Apa yang sedang Allah lakukan bukan kayak mencopot satu onderdil mobil diganti dengan yang baru, tapi mentransformasi. Mentransformasi. Nah, ini yang saya mau jelaskan. Ya. Ketika orang mengatakan Allah sepertinya kok nggak lakukan apa-apa, Allah sedang melakukan. Jadi pertanyaan, apakah Allah tidak melakukan apa-apa, itu salah. Saya ambil contoh dengan 2 ayat Alkitab yang sebenarnya menggambarkan cara kerja Allah. Yang pertama Keluaran pasal 3 ayat 7 dan 8. Ketika umat manusia, orang-orang Israel sedang dalam penderitaan, dan kemudian dikatakan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka. Aku telah turun untuk melepaskan mereka. Memang ini kejadian historis. Ya. Tapi ditulis untuk menjadi satu pembelajaran buat kita. Bahwa Allah punya hati yang seperti itu. Dia tahu kesulitan kita, dia tahu penderitaan kita, dia tahu kesengsaraan kita. Dia mendengarnya memang dari atas, dari sorga. Tapi dia tidak tetap di atas, dia turun. Dia turun untuk menolong kita. Itu tadi Keluaran. Satu ayat lagi saya baca dari Nehemia pasal 9 ayat 27. Lalu engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka atau yang menyengsarakan mereka. Dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu, lalu engkau mendengar dari langit, dan karena kasih sayangmu yang besar, kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Ini perkataan sangat bagus. Ini bahkan sebenarnya bisa menggambarkan kondisi manusia dari kejatuhan. Manusia melawan Allah dengan kebebasannya. Dan karena itulah mereka mengalami keterkutukan. Mereka mengalami kehancuran, kerusakan. Dan kemudian berimbas kepada kehidupan mereka yang menjadi jahat. Namun bukan berarti Allah melepaskan mereka. Bukan berarti Allah cuek. Bahkan Allah tidak mengganti dengan satu makhluk lain. Allah terus ingin memperbaikinya. Kalau Allah mau, mudah sekali sebenarnya. Ya, waktu itu Adam dan Hawa. Pleks, ganti aja 2 orang lain. Tapi Allah bukan Allah yang membuang, kemudian diganti. Manusia ciptaan indah, Allah ingin memperbaikinya. Ketika zaman Nabi Nuh, manusia begitu jahat, Allah menyelamatkan manusia. Sebenarnya hanya tinggal berapa orang? Kamu kan bilang dari sekolah minggu barusan. Hanya berapa orang itu? Kira-kira satu keluarga lah. Satu keluarga, ya kan? 8 orang. Kalau pikir sudah sekian banyak orang yang meninggal, yang ditelan oleh air bah, 8 orang itu ikut serta ke dalam air bah, bikin baru lagi kan mungkin lebih mudah. Iya. Tapi bukan cara mudah yang Allah lakukan. Ya,
Kalau memang kita punya handphone rusak, kita bilang, daripada perbaiki, kita ganti baru. Cara mudah. Cara kerja Allah tidak seperti itu. Ini rusak, tapi Allah mau perbaiki. Maka Alkitab tadi mengatakan, memang mereka melawan Allah. Karena itulah mereka mendapatkan akibat-akibatnya, mendapat penderitaan. Tapi kemudian Allah mendengar kesulitan mereka, penderitaan mereka. Kemudian Allah memberikan jalan keluar, pertolongan, mengirim orang-orang untuk menolong mereka. Nah, kalau kita bisa menyimpulkan dari apa yang Allah sedang kerjakan dalam dunia ini, ada dua hal Pak Lucky yang saya mau katakan, apa yang sedang Allah lakukan. Tadi kan kita mengatakan seolah-olah Allah tidak melakukan apa-apa. Itu salah. Allah justru sedang melakukan. Apa yang Allah lakukan? Yang pertama, dalam pemeliharaan umum yang kita biasa sebut dengan providensia Allah. Pemeliharaan umum Allah. Allah sedang bekerja dalam dunia ini. Dosa memang menggelinding. Kejahatan menggelinding makin lama makin besar. Tapi selalu di dalam pemeliharaan Allah, selalu itu terkendali dan terkontrol oleh pemeliharaan Allah. Maka kita melihat di dalam kerusakan manusia, dalam kejahatan manusia, selalu masih muncul orang-orang baik. Jangan langsung bilang, dia Kristen baik. Belum tentu. Banyak orang yang non-Kristen dia baik. Pemimpin yang baik. Allah berikan untuk memimpin manusia kepada perbaikan kehidupan. Dokter-dokter yang baik. Orang sakit menderita, Allah kasih dokter untuk bisa mendapatkan obatan, menyembuhkan. Ahli-ahli ilmu pengetahuan, menghasilkan berbagai terobosan. Ya, pertolongan-pertolongan ini kita percaya dalam providensia Allah. Inilah yang Allah sedang lakukan untuk kita. Membebaskan manusia dari kesengsaraan kemiskinan. Allah memberikan banyak dermawan, banyak orang-orang ahli ekonomi, banyak hal-hal yang dilakukan untuk membangun mereka. Keluarga yang miskin dibantu. Mereka yang sakit, Allah berikan orang-orang bisa menemukan obat-obatan, dokter-dokter yang bisa membantu. Di dalam berbagai keterpurukan, kebodohan, Allah memberikan guru-guru yang bisa menolong. Dan khususnya kalau kita lihat bagaimana Allah memelihara masyarakat kita. Kalau kita pikir manusia yang sudah rusak dan jahat, soalnya siapapun bisa mengambil pisau, mengambil pistol untuk tembak orang di tengah jalan. Bawa mobil bisa tabrak kanan, tabrak kiri. Tapi betul. Apa yang kita lihat? Ada hukum. Polisi banyak yang jahat, tapi banyak yang baik. Tetap bisa menegakkan hukum itu. Jaksa, hakim, pengacara banyak yang jelek, betul. Banyak yang jahat, betul. Tapi masih juga banyak yang baik ikut menegakkan hukum. Hukum-hukum itu ditegakkan. Hukum di jalanan, hukum dalam kehidupan sehari-hari, hukum saling percaya, hukum ekonomi, kontrak-kontrak yang kita hargai, perjanjian yang kita hargai. Itu artinya apa? Manusia masih dijaga dalam batas kewarasan. Untuk tidak menjadi seperti begitu gilanya, langsung ambil pisau main tusuk orang. Kita lihat kan, ini adalah tanda-tanda kebaikan Allah yang luar biasa. Dalam setiap bidang kehidupan kita melihat banyak orang-orang yang Allah bangunkan, bangkitkan untuk memelihara dan menjaga kewarasan kehidupan manusia. Sehingga karena itulah kita tetap melihat kebaikan yang muncul, keindahan yang muncul, karya-karya seni yang indah, yang hati manusia yang sangat noble, yang sangat agung muncul. Itu baru yang saya sebut pemeliharaan umum. Dan seringkali kita take it for granted untuk semua itu Pak ya. Betul. Kita berpikir bahwa ini sudah sewajarnya, ini sudah seharusnya. Padahal kalau tidak ada tangan pemeliharaan Allah di balik itu, saya setuju sekali dengan apa yang Bapak tadi katakan. Persoalan dosa yang sudah menggelinding ini sebenarnya membuat kita, kalau apalagi ribuan tahun lalu Pak ya, hasilnya pasti hari ini waduh udah kacau balau berantakan. Betul. Dan kita lihat kemampuan manusia semakin bisa berbuat jahat dengan luar biasa. Kalau dulu mungkin peralatan terbatas, sekarang manusia seperti menjadi maha kuasa, maha tahu dengan kemampuan teknologi. Tapi kontrol itu tetap ada. Hukum-hukum semakin kuat, ketat. Tetap ada orang-orang yang rela mati untuk menjaga hukum itu bisa ditegakkan. Ini adalah providensia Allah. Tapi kedua, jauh lebih luar biasa lagi adalah apa yang Allah lakukan ketika dia turun. Bukan hanya turun dalam bentuk providensia umum memelihara menjaga manusia. Tapi dirinya turun, yaitu Yesus Kristus yang diberikan kepada manusia. Untuk apa? Menyelamatkan manusia dari dosa. Menyelamatkan manusia dari hati yang jahat. Dan mentransformasi melalui apa yang Yesus lakukan dalam karya salib.
Ini adalah perbuatan Allah yang luar biasa untuk mentransformasi manusia. Allah tidak membuang manusia, Allah ingin membawa kembali. Tapi untuk itu dia perlu transformasi. Nah, itulah dia kirim Yesus Kristus. Makanya Alkitab menegaskan, Pak Luki, kematian Yesus, ya, penderitaan Yesus, dia alami tengah-tengah dunia yang berdosa. Dia alami itu untuk menanggung dosa dan kejahatan kita. 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Ya. Sebenarnya kita mengalami begitu banyak kerusakan. Begitu banyak kedustaan, kehancuran, kerusakan moralitas. Nah, Tuhan Yesus sedang berkarya dalam diri kita untuk memulihkan apa yang tadi rusak, dipulihkan. Apa yang tadi yang indah kemudian menjelek, Allah membawa kembali untuk menjadi indah. Dan untuk itu Yesus sendiri harus mengalami penderitaan karena kejahatan dan dosa manusia. Tapi dia lakukan untuk memulihkan kita. Dan ini adalah sebenarnya suatu pengharapan kita. Ya, ketika kita lihat Allah sudah turun sampai seturun-turunnya untuk menolong kita, artinya apa? Ada pengharapan untuk hidup yang lebih baik. Untuk hidup yang lebih shalom. Ya. Untuk mulai mengalami transformasi. Bahwa manusia yang jahat mulai bisa diubah untuk menjadi baik. Dan banyak sekali contoh-contohnya. Penjahat-penjahat yang percaya kepada Yesus Kristus. Hatinya diubah. Gembong-gembong narkoba. Hatinya diubah. Yang suami-suami yang suka menampar istri. Mabuk-mabukan. Selingkuhan di luar. Ketika diubah oleh Yesus. Hatinya berubah. Hidup harmonis kembali. Mencintai istrinya. Ini adalah apa yang sedang Allah kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Jadi Alkitab menegaskan, misalnya saya baca lagi ayat lain, 1 Petrus 1 ayat 3. Kebangkitan Kristus dari kematian telah melahirkan kita kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Artinya apa? Di tengah-tengah kegelapan, kerusakan, kejahatan, kita lihat terang. Yaitu pengharapan untuk hidup yang lebih baik. Memang betul penderitaan masih ada. Memang betul penderitaan itu belum selesai, dibereskan. Allah sedang bekerja. Tetapi paling tidak kita punya pengharapan ini. Sehingga kita bisa berkata seperti Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan ada. Tetapi kemuliaan yang ada di depan, shalom, hidup di langit dan bumi yang baru, di mana ada kesukacitaan dan kebahagiaan, itu satu pengharapan buat kita. Dan kita mulai mengalaminya pada saat ini. Inilah maka mengapa Pak Luki menjadi bagian yang sangat penting dari kehidupan kita ketika kita serahkan kepada Yesus untuk diubah oleh Yesus. Pendidikan itu baik, tapi menolong kita hanya dari luar. Mungkin menolong kita sedikit lebih beradab, tapi tidak betul-betul bisa mengubah hati kita. Bahkan kita melihat banyak orang yang sudah pendidikannya tinggi, sudah doktor pun, kejahatannya makin parah. Kerusakan yang ditimbulkan oleh gelar doktornya itu justru makin parah. Kenapa? Karena hatinya tidak berubah. Kejahatan itu muncul dari hati. Karena itulah Yesus masuk ke hati kita untuk mengubah dari situ. Dan dia sedang bekerja. Disinilah sebenarnya kita memanggil setiap orang untuk datang kepada Yesus, untuk terima Tuhan Yesus, untuk diampuni dosa-dosanya, untuk mau ditransformasi. Sebagai hamba Allah, Pak Luki, saya melihat, mendengar, mengalami banyak orang-orang yang ditransformasi seperti itu. Dan pada saat seperti itulah saya sangat-sangat yakin, seperti Alkitab katakan, bahwa Allah memang sedang bekerja. Allah tidak diam, Allah sedang bekerja, Allah sedang mengubah. Yesus sendiri mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang. Sampai pada detik ini Allah bekerja. Dan Yesus mengatakan, aku pun bekerja juga. Jadi artinya Allah Tritunggal kita, Allah yang aktif, Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Kalau kita hari ini mengalami kejahatan, kita mengalami penderitaan, mengalami kesakitan, kita tanya Allah itu ada di mana? Allah bersama dengan kita. Dia sudah mengalami penderitaan itu bersama dengan kita. Dia bahkan memikul dosa dan penderitaan kita dan kejahatan manusia.
dan dia sedang mentransformasi kita. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat ketika kita berkata, apakah Allah tidak melakukan sesuatu? Salah. Allah justru sedang bekerja untuk melakukan suatu perubahan. Ada hal penting yang kita perlu ketahui, Pak Lucky, dalam hal ini. Bagaimana kita bisa meniadakan kejahatan? Sekali lagi saya mengatakan, ini bukan seperti onderdil mobil diganti. Bagaimana kejahatan itu bisa ditiadakan? Jawaban yang paling sederhana adalah dengan cara memaksimalkan kebaikan. Anda menjadi orang baik, bukan sekedar karena Anda ambil kejahatannya kemudian buang kejahatannya, bukan. Betul. Tapi Anda menjadi lebih baik. Setiap inci Anda menjadi lebih baik, setiap inci kejahatan terusir dari hidupmu. Bagaimana supaya manusia menjadi lebih baik dan meniadakan kejahatan? Dia harus menjadi lebih baik, maksimalisasi kebaikan dalam dirinya. Dengan demikian dia mengusir kejahatan itu. Bagaimana kita bisa meniadakan kerusakan? Dengan cara memaksimalisasi kepulihan, restorasi, pemulihan. Seperti halnya waktu kita sakit. Bagaimana meniadakan kesakitan? Memaksimalisasi kesehatan. Betul. Meningkatkan imun tubuh begitu, Pak ya? Betul. Jadi sebenarnya Allah sedang melakukan pekerjaan itu, memaksimalisasi kebaikan, memaksimalisasi pemulihan. Semakin manusia penuh dengan kebaikan, semakin kejahatan terusir. Sebenarnya ini yang sedang kita lakukan. Mengapa kita membawa Injil, kita mengabarkan Injil? Mengapa kita mengajak orang untuk percaya kepada Yesus? Soalnya itu bagian dari penyebaran kebaikan, memaksimalkan kebaikan. Dengan memaksimalkan kebaikan, kejahatan akan terusir. Sebenarnya Allah sedang melakukan kerjaan ini. Kalau kita saat ini menderita, kita tahu kita memang hidup dalam dunia yang belum ideal karena sudah kerusakan, karena ada kejahatan. Tapi kita juga sadar betul, bukan? Bahwa di dalam penderitaan kesakitan kita, kesulitan kita, tekanan kita, Allah ada di situ, sedang bekerja. Ini yang menjadi pengharapan kita. Iya, betul Pak. Dan tadi mendengar penjelasan Pak Andreas ya, nggak tahu sih saya sekali lagi untuk kesekian kalinya sebagai orang Kristen Pak merasa terharu sekali dengan cara Tuhan. Dan betul sekali yang Pak Andreas tadi katakan, ya bukan Tuhan sedang diam saja begitu, tapi Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Dan kalau berdasarkan apa yang saya tangkap, sebenarnya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu ini di luar apa yang mampu kita pikirkan Pak ya. Betul. Iya. Tadi misalnya Tuhan tidak buang kita begitu ya. Saya kemudian jadi spontan berpikir, betul juga ya. Maksudnya kalau misalnya barang kita rusak lalu kemudian kita putuskan untuk ya sudah buang saja, kita ganti dengan yang baru. Itu kan sebenarnya ikatan emosional kita dengan benda tersebut sebenarnya sangat loose ya, sangat tidak rekat begitu ya. Tapi kalau terhadap sesuatu yang sangat kita sayang, Pak, wah kita kan pasti akan jaga baik-baik. Kita akan berusaha supaya benda itu tetap ada di tangan kita atau tetap kita bisa nikmati begitu ya. Nah, apalagi kalau kita kaitkan dengan keluarga kita begitu ya, kita tidak mungkin membuang keluarga kita dalam segala kelemahan mereka karena kita sayang begitu ya. Maka di sini sekali lagi penjelasan Bapak tadi menggambarkan sesungguhnya betapa besarnya kasih Tuhan buat kita pada waktu Tuhan memilih cara yang seperti ini, Pak. Ya? Dan itu artinya tidak ada satupun orang yang dibuang oleh Tuhan ya, Pak. Betul, Allah memperhatikan kita. Iya. Justru mungkin seringkali kita yang membuang diri dari hadapan Allah. Iya. Jadi sebenarnya apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika Dia datang dalam dunia ini menunjukkan dengan secara jelas Pak ya bahwa Tuhan itu memang betul-betul mengasihi kita dan sedang mengerjakan sesuatu yang melampaui apa yang kita pikirkan. Alkitab menegaskan hal itu. Apa yang Allah lakukan melalui memberi Yesus Kristus untuk kita, bahkan sampai mati di kayu salib, itu disebut sebagai demonstrasi dari kasih Allah kepada kita. Untuk memperlihatkan betapa besarnya kasihnya kepada kita. Nah, kalau dikaitkan dengan penjelasan Bapak yang tadi sebelumnya, Pak, apakah bisa kemudian kita menyimpulkan begini, kalau kemudian kita
mau untuk kemudian melihat penderitaan itu semakin hari semakin berkurang, atau maksudnya setidaknya pengaruhnya semakin berkurang begitu ya, maka kita harus kemudian datang kepada Yesus yang sanggup mengubahkan kita. Apakah betul, Pak? Betul sekali, Pak Lucky. Itu yang harusnya menjadi poin dari setiap titik kehidupan kita. Bukan hanya untuk kita yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, untuk semua pendengar yang akan mendengarkan obrolan kita ini, Ya, Pak Lucky. Jalan keluar dari kehidupan yang rusak, kehidupan yang jahat, kehidupan yang sudah jatuh ke dalam dosa, jalan keluarnya sudah disediakan oleh Allah. Yaitu melalui Dia memberikan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk kita. Ini yang harus kita terima. Maka kita yang mengajak kepada para pendengar, kepada semua orang bahkan, kita doakan supaya mereka juga bisa terima Tuhan Yesus. Mendapatkan Tuhan Yesus masuk dalam hati mereka dan mengubah mereka. Dan kemudian mereka akan bisa menyaksikan bagaimana Tuhan betul-betul mentransformasi hidup mereka. Hati mereka yang tadinya keras, yang jahat, diubah oleh Tuhan. Dan ketika diubah oleh Tuhan itu kemudian kita juga menjadi agen yang kemudian mengerjakan perubahan ya Pak ya? Betul sekali. Yesus menggunakan berbagai perumpamaan untuk hal itu. Menjadi garam, menggarami dunia yang tawar. Menjadi ragi, menjadi terang. Memang dunia ini belum ideal. Yesus sedang bekerja di dalamnya. Belum selesai pekerjaannya. Tetapi kita punya pengharapan. Kita punya pengharapan. Makanya kita harus punya kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Wah, ini penjelasan yang saya kira sangat jelas sekali Pak ya, sangat komplit sekali khususnya dari kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kita melihat atau memandang penderitaan yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih banyak loh Pak Andreas untuk waktu yang sudah diberikan, untuk pengetahuan, pengalaman, dan bahkan saya bisa merasakan Pak Andreas mencurahkan hati ketika berbagi dengan saya dan juga dengan semua pemirsa pada malam hari ini. Tapi karena pertanyaan ini kompleks Pak, saya kira kita butuh sesi lanjutan nih Pak. Butuh sesi lanjutan. Silakan Pak Lucky, boleh. Dan mungkin banyak dari kita yang ingin mendengar lebih banyak lagi atau ingin tahu lebih banyak lagi tentang khususnya kenapa sih saya sebagai orang Kristen atau mungkin in general sebagai orang yang baik begitu tidak pernah dalam tanda kutip menurut pengertian kita mungkin tidak pernah kemudian terlibat di dalam kerusakan yang terjadi dalam dunia ini, tetapi kemudian kenapa saya pun harus masih mengalami penderitaan begitu ya. Nah ini saya kira pertanyaan yang sekali lagi sulit, tapi seperti kata Pak Andreas pertanyaan yang praktis begitu ya, karena real dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah tapi itu untuk sesi berikutnya Pak ya. Boleh untuk Pak. sesi berikutnya. Boleh Pak, silakan. Nah sebelum kita mengakhiri sesi ngopi bareng kita pada hari ini, dan kita nanti akan mengakhiri dengan berdoa Pak Andreas. Nah apakah ada pesan-pesan terakhir atau closing statement atau mungkin sesuatu yang bisa kita aplikasikan dari obrolan kita hari ini supaya kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan begitu Pak? Kalau ada silakan Pak. Boleh Pak Lukis, closing statement ya. Jadi mungkin lebih rangkuman ya atau aplikasi dari apa yang kita sudah bicarakan pada hari ini. Ada dua hal mungkin saya akan tekankan untuk kita semua, baik Pak Lucky, saya maupun para pendengar pemirsa yang lainnya. Kita tahu bahwa Allah sedang bekerja pada saat ini. Dia sedang bekerja untuk meniadakan kejahatan, untuk meniadakan kerusakan. Allah sedang bekerja. Ya, dan Dia meniadakannya dengan terus mengerjakan dalam diri kita kebaikan, transformasi, ya, memberikan kita kehidupan shalom, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Jadi Allah sedang melakukan hal itu. Jadi sekalipun pada saat ini masih ada penderitaan yang kita alami, saya percaya di antara pendengar kita pasti juga sedang ada penderitaan yang kita alami, tapi harusnya kita punya satu pegangan yang kuat di dalam Yesus Kristus. Kita harus punya pengharapan di dalam Yesus Kristus bahwa ada jalan keluar untuk kita. Bahwa Allah beserta dengan kita, bahwa Allah membimbing kita. Allah itu bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang bersama dengan kita. Bahkan yang sudah mengalami penderitaan dan kesakitan seperti yang kita alami pada saat ini. Bahkan yang lebih dalam dari apa yang kita alami. Kita harus punya pengharapan kepada Yesus Kristus yang seperti demikian. Sekaligus
itu memberi kita kekuatan untuk menjalani kehidupan yang memang bukan kehidupan yang mudah. Ada kekuatan. Dan saya ingin memberikan satu ayat kepada setiap kita. Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kita ada kekuatan. Ada pengharapan, ada kekuatan. Ini yang perlu kita pegang. Ini pertama Pak Lucky yang menjadi kesimpulan saya. Yang kedua, selain kita tahu bahwa Allah sedang bekerja, memberi kita pengharapan, transformasi, dan ada kekuatan, kita juga harus tahu bahwa Allah bekerja melalui kita untuk memaksimalkan kebaikan, untuk memaksimalkan pemulihan. Kita menjadi agen-agen yang tadi Pak Lucky sebutkan itu. Nah, ini harus kita sadar betul. Kita tidak kebetulan mengenal Tuhan Yesus dan kemudian diutus ke tengah-tengah dunia. Bukan kebetulan. Allah punya rencana untuk membawa dunia ini menjadi lebih baik. Paling tidak dunia tetangga kita, orang di sebelah kita, orang dalam keluarga kita. Itu mereka akhirnya bisa mengenal Tuhan, mengenal kebaikan Tuhan, mengenal pemulihan yang dari Tuhan. Mungkin pertanyaan kita adalah pada saat ini, apakah kita sedang menyebarkan kebaikan atau menyebarkan kejahatan? Apakah kita turut menyebarkan kebenaran atau menyebarkan hoax, dusta, fitnah? Apakah hidup kita untuk menyembuhkan orang atau justru melukai orang setiap saat dengan kata-kata kita, dengan tangan kita, dengan perbuatan kita? Apakah kita sedang menyebarkan kasih atau kebencian? Apakah kita sedang menyebarkan pengampunan atau dendam? Apakah hidup kita untuk menolong atau untuk menjatuhkan? Di sini sangat-sangat jelas sekali sesungguhnya kita ini siapa. Tuhan menjadikan kita agen untuk membangunkan orang, untuk menegakkan kaki yang lemah, untuk menolong mereka yang tergeletak, untuk menyebarkan pengampunan di mana ada dendam dan kebencian. Allah sedang memakai kita untuk menyebarkan kebenarannya, kasih-Nya, kerajaan-Nya. Disitulah sebenarnya kita menjadi agen-agen untuk memaksimalkan kebaikan. Sehingga ada orang yang menderita bisa merasakan sedikit lebih ada kelegaan karena kita ada di situ. Ada orang yang sedang sengsara, mereka menemukan sedikit penghiburan karena kita ada di situ. Itu yang harusnya menjadi bagian dari tugas kita. Allah sedang bekerja. Allah bekerja dalam diri kita, mengubah kita. Tapi Allah juga bekerja melalui kita untuk menolong orang lain. Demikian Pak Lucky yang dapat saya sampaikan. Saya kira sudah sangat ringkas tapi sangat jelas sekali. Dan Puji Tuhan. Segera perlu dipraktekkan Pak ya. Puji Tuhan. Segera perlu dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih Pak Andreas sudah Sama-sama. ngopi bareng dengan saya dan ngopi bareng juga dengan pemirsa yang menyaksikan program ini. Nah, dengan MOOC yang sangat bagus. Betul sekali, iya. Ada isinya lagi Pak ya. Ini yang... Nah, boleh minta Pak Andreas untuk menutup program ngopi bareng kita pada hari ini dengan berdoa Pak, sekaligus mungkin mendoakan sekian banyak saudara-saudara kita, pemirsa kita yang mungkin saat ini sedang bergumul dengan penderitaan yang mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan, biar kiranya Tuhan yang menyatakan karya Tuhan dalam kehidupan saudara kita. Silakan Pak Andreas. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang di sorga yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau betul ada bersama dengan kami di dalam kondisi kami, bahkan di jalan yang paling kelam, paling sulit, paling susah pun Engkau ada bersama dengan kami. Engkau turun dan Engkau betul-betul turun dengan memberikan Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dan karena itulah kami bersyukur bahwa Engkau juga menolong setiap kami. Khususnya Tuhan, kami ingin berdoa untuk saudara-saudari kami yang mendengarkan program kami. Saat ini barangkali mereka sedang di dalam berbagai pergumulan, kesakitan, penderitaan, kesengsaraan. Tuhan, Engkau tengok dan tilik kami Tuhan. Bantulah kami. Ada saudara-saudari kami yang sedang sakit, mungkin bahkan ada yang terjangkit COVID-19 ini. Kasihanilah Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu yang ajaib. Kami mohon kekuatan yang dari Tuhan, pengharapan yang dari Tuhan. Sehingga mereka bisa melihat terang di balik dari kesulitan dan penyakit mereka. Juga banyak yang mengalami berbagai pergumulan masalah ekonomi Tuhan. Usaha mulai mengecil, bahkan tidak sedikit yang bangkrut. Bahkan banyak yang mengalami
Karena kasus-kasus di dunia perekonomian Indonesia, kasus Jiwasraya, dan berbagai hal-hal yang berkaitan dengan itu, kemudian juga terikut serta mengalami berbagai masalah keuangan. Ekonomi yang semakin menurun karena COVID-19 ini. Daya beli yang kurang membuat bisnis menurun. Tuhan, banyak dari kami mengalami kesengsaraan, kesulitan. Juga kami yang memang pada awalnya sudah sangat minim, sekarang menjadi jauh lebih ekstrim lagi dalam kekurangan dan sakit penyakit dan penderitaan dan kesulitan kami. Bapa kami yang di surga, dalam kondisi apapun yang kami alami pada saat ini, kami tahu persis Engkau beserta dengan kami. Engkau menolong kami, Engkau meneguhkan dan menguatkan kami. Tuhan, kami juga sadari betul ini bukan soal nasib kami atau takdir. Memang dunia ini sudah dunia yang rusak dan jahat. Kami ada di dalamnya. Kami mengalami apa yang dialami oleh banyak orang. Tapi Tuhan, kami mohon, berilah kami kekuatan. Berilah kami terus pengharapan untuk melihat kepada Tuhan. Tapi bukan hanya itu saja Tuhan, kami tidak mau terus-menerus mengeluh akan kekurangan kami. Kami punya Yesus Kristus. Kami tidak lagi kurang apapun sesungguhnya. Bahkan Tuhan, kami bisa menjadi agen-agen dari Tuhan untuk menolong orang lain. Banyak orang di luar kami pun mengalami penderitaan, kesulitan, kesengsaraan yang luar biasa. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa juga menolong orang-orang lain. Kami bisa memaksimalkan kebaikan, pemulihan, memaksimalkan kasih Allah, pengampunan yang dari Allah, kebenaran yang dari Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Banyak orang-orang juga membutuhkan uluran tangan kami, kata-kata penghiburan kami. Tolong kami Tuhan. Bahkan kalau kami sudah tidak mampu lakukan apapun yang lain, kami masih bisa berdoa untuk banyak orang yang sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Baik di Indonesia maupun bahkan di belahan dunia lainnya. Tuhan, kami serahkan diri kami. Kami mohon Tuhan terus menguatkan dan menguatkan kami. Kalau dari kami, kalau dari saudara-saudara kami, pada saat ini ada yang sudah sampai pada titik yang paling ekstrim, sudah seperti ingin menyerah. Putus asa dan ingin menyerah, tolonglah Tuhan. Engkau campur tangan. Tuhan tidak pernah menyerah terhadap kami. Tuhan tidak pernah berhenti memperhatikan kami. Karena itu, kami juga tidak akan menyerah. Kami tidak akan berhenti. Kami akan terus berjuang bersama dengan Tuhan dalam hidup kami. Karena itulah untuk saudara-saudari kami yang sudah lemah dan hampir tidak bisa melangkah lagi, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau angkat, Engkau bangkitkan, Engkau kuatkan mereka ya Tuhan, dan beri mereka melihat pintu yang terbuka, melihat terang yang bersinar atas mereka. Jangan hanya kegelapan dan pintu tertutup saja yang ada di dalam visi dan pandangan mereka. Tolonglah mereka Tuhan. Ada keluarga-keluarga yang menjadi hancur berantakan pada saat ini, dan mereka sampai pada ambang ingin bercerai. Sudah tidak mungkin lagi sepertinya untuk bersatu, tapi di dalam Tuhan masih mungkin. Tidak ada penderitaan dan kesulitan dan kesusahan yang tidak bisa Tuhan atasi untuk mereka. Tuhan, Engkau campur tangan. Pulihkan. Tuhan berkati. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Andreas. Sama-sama Pak Luki. Tuhan memberkati juga.